Hai teens, sahabat remaja. Selamat datang di video kita kali ini. Kita berjumpa dalam program Sahabat Remaja di channel YKB TV bersama Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Saya Yusuf Cahyapurnomo. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pubbing. Mungkin kalian belum pernah mendengar istilah ini, tapi pasti pernah merasakannya. Yuk, kita bahas ya apa itu pubbing dan bagaimana cara untuk menghadapinya. Teens, coba bayangkan situasinya seperti ini. Kamu lagi ngobrol dengan teman dekatmu, cerita tentang sesuatu yang penting, atau mungkin hanya sekedar ngobrol santai. Tapi tiba-tiba temanmu terus menunduk dan fokus pada ponselnya. Dia tidak hanya sesekali melihat layar, tetapi benar-benar tidak menghiraukan kamu. Kamu merasa seperti menjadi udara. Keberadaanmu tidak diperhatikannya. Rasanya tentu nggak nyaman, kan? Nah, bayangkan juga kamu misalkan sedang berada di sebuah kafe yang cozy dengan teman baikmu. Kalian berdua baru saja memesan makanan dan minuman dan suasananya tampak santai. Kamu mulai berbicara tentang sesuatu yang penting bagi kamu, mungkin tentang impianmu atau hal-hal yang baru saja terjadi dalam hidupmu. Kamu bersemangat dan berharap bisa berbagi momen itu dengan temanmu. Namun alih-alih mendengarkanmu dengan seksama, temanmu mulai menunduk dan berfokus pada ponselnya. Awalnya mungkin hanya sekedar melirik. Notifikasi coba dilihat, tetapi lama-kelamaan ia lebih asyik menggulir feed media sosialnya atau membalas pesan-pesan di chat. Kamu bisa merasakan bahwa perhatian dan energimu seperti menguap begitu saja. Setiap kali kamu melirik ke arah temanmu, dia tampaknya tenggelam dalam layar ponselnya. Tidak peduli dengan apa yang kamu katakan. Rasa frustasi mulai muncul. Kamu merasa seolah-olah pesanmu tidak sampai, dan itu membuat kamu bertanya-tanya, apakah aku tidak penting? Apakah apa yang aku katakan tidak berarti bagi dia? Kamu berusaha untuk tetap sabar dan terus berbicara meski di dalam hati rasa sakit itu mulai menyentuh. Kamu merasa seperti tidak diperhatikan dan diabaikan, dan semuanya ini hanya karena sebuah ponsel. Nah, itulah yang disebut dengan istilah pubbing, singkatan dari phone snubbing, atau mengabaikan seseorang karena sibuk dengan ponsel. Pubbing ini bisa bikin kita merasa kurang penting, tidak dihargai, atau bahkan diabaikan. Padahal, saat kita berinteraksi dengan seseorang, perhatian penuh itu penting agar komunikasi jadi lebih berarti dan hubungan menjadi lebih kuat. Pubbing bukan hanya sekedar masalah etika. Ini adalah hal yang bisa merusak hubungan dan membuat komunikasi jadi kurang berarti. Nah, bayangkan bagaimana rasanya jika kamu berada di posisi tersebut. Setiap kali berbicara dengan seseorang, sebuah perasaan yang pasti tidak ingin kamu alami, bukan? Jadi, penting sekali untuk kita semua sadar akan dampak dari pubbing ini dan bagaimana cara menghadapinya. Kamu pasti setuju bahwa perhatian dan kehadiran kita sangat berharga dalam setiap interaksi sosial. Jika kita bisa membayangkan diri kita dalam posisi yang diabaikan, tentu kita juga ingin orang lain menghargai kehadiran dan perhatian kita, bukan? Karena itu, ada beberapa cara praktis yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, ajak bicara dengan jelas. Jika kamu merasa diabaikan karena temanmu terlalu sibuk dengan ponselnya, cobalah untuk berbicara dengan lembut dan jujur. Katakan dengan sopan bahwa kamu merasa diabaikan dan ingin dia memberikan perhatian lebih saat berbicara denganmu. Yang kedua,
Tetapkan waktu khusus untuk tanpa ponsel. Buatlah kesepakatan dengan teman atau keluarga untuk menghabiskan waktu bersama tanpa gangguan ponsel. Misalnya, saat makan malam atau saat berkumpul, semua orang sepakat untuk menyimpan ponsel mereka di tempat lain atau mungkin di tas atau di tempat yang lain. Ini bisa membantu meningkatkan kualitas waktu yang dihabiskan bersama. Yang ketiga, berikan contoh yang baik. Jika kamu ingin teman-temanmu lebih memperhatikan saat berbicara, jadilah contoh yang baik. Saat berbicara dengan orang lain, pastikan kamu juga memberikan perhatian penuh dan tidak terganggu oleh ponselmu. Ini bisa menjadi dorongan bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Yang keempat, buatlah kesepakatan tentang penggunaan ponsel. Diskusikan dengan teman-teman atau keluarga tentang penggunaan ponsel dalam situasi tertentu. Misalnya, saat berada di tempat umum atau saat sedang berbicara, semua orang sepakat untuk tidak terlalu fokus pada ponselnya. Yang kelima, cobalah berlatih kesadaran diri. Jika kamu merasa cenderung melakukan pubbing, cobalah untuk lebih sadar akan kebiasaanmu itu. Ketika kamu merasa ponsel mulai menarik perhatianmu saat berbicara dengan seseorang, ingatlah untuk memberikan perhatian penuh pada orang yang sedang berbicara denganmu. Teens, itulah beberapa cara untuk mengatasi pubbing dan meningkatkan kualitas interaksi kita dengan orang lain. Ingat ya, dan perhatikan bahwa perhatian dan kehadiran kita sangat penting di dalam hubungan kita dengan orang-orang terdekat. Semoga tips ini bermanfaat untuk kamu. Baru saja kita mendengarkan dampak dari pubbing dan bagaimana cara menghadapinya. Phone snubbing, pubbing, tidak hanya sekadar masalah etiket, melainkan dapat merusak relasi kita dengan orang lain. Ingatlah, perhatian dan kehadiran kita sangat penting dalam hubungan kita dengan orang lain, terlebih dengan orang terdekat. Firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 4 ayat 23 berbunyi, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Karena itu, sobat remaja, dikala ada orang lain sedang bicara padamu, terlebih ia sedang menyampaikan hal yang penting dan ingin agar dia mendengarkanmu, maka berilah waktu untuk mendengarkannya. Bukan sekadar mendengar dengan telinga, melainkan memberi perhatian. Jangan sibuk dengan ponselmu. Dengan memberi waktu untuk mendengarkan orang lain, apalagi orang terdekatmu, maka kamu sedang menunjukkan kehadiranmu untuk mereka, dan kehadiranmu mendengarkan itu sangat berarti. Terima kasih banyak sudah menyimak dan bergabung dalam program Sahabat Remaja. Jangan lupa untuk share dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Share juga ya kepada sahabat remaja lainnya. Ikuti terus konten-konten dari KBTV dan Fakultas Psikologi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat dalam perjalananmu dalam membangun hidupmu menjadi lebih dewasa.